Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur kendali yang ada di dalam PHP. Nah ya, ini merupakan video keempat ya teman-teman dari seri belajar PHP dasar untuk pemula. Nah oke ya, struktur kendali atau bisa kita sebut juga dengan control flow itu merupakan sebuah cara untuk memberitahu ke interpreter instruksi apa yang harus dijalankan. Nah di dalam pembahasan struktur kendali ini nantinya kita akan mempelajari dua hal ya teman-teman, yaitu yang pertama kita akan belajar pengulangan, kemudian yang kedua yaitu pengkondisian. Yang pertama adalah pengulangan ya. Nah, untuk pengulangan itu sendiri adalah ketika kita ingin mengerjakan sebuah blok program tanpa harus menulis ulang skripnya. Nah, di dalam pengulangan ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah for, kemudian while, do while, dan yang terakhir adalah for each ya. Nah khusus untuk for each ini mungkin kita akan bahas nanti ketika kita sudah sampai di pembahasan mengenai array ya teman-teman. Nah kemudian untuk pengkondisian ini ada beberapa hal ya. Nah tapi mungkin di video ini nanti kita hanya akan bahas dua saja, yaitu if else dan if else if else. Nah agar lebih jelas bagaimana kalau kita langsung saja ke codingan ya teman-teman. Oke ya, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Acode. Nah ya, bagi teman-teman yang tanya saya itu pakai kode editor apa, nah jadi saya itu pakai kode editor dari Acode ya. Nah ini tuh aplikasinya bisa kalian download secara gratis di Play Store. Nah, tapi ada juga yang berbayar. Lanjut, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti seri PHP dasar untuk pemula dari awal, sudah tahu ya, ini merupakan file index yang ada di dalam folder materi 2. Nah, sekarang kita buka lagi foldernya ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah folder PHP dasar yang di dalamnya ada dua folder, yaitu materi 1 dan materi 2. Nah, untuk melanjutkan silahkan sekarang teman-teman buat folder baru lagi ya. Kita klik tambah, kemudian buat folder baru dengan nama materi 3 ya. Kita oke saja. Dan kita masuk ke dalam folder materi 3. Kemudian kita buat file baru ya. Kita buat saja filenya itu index.php. Kita oke. Dan kita buka file indeksnya ya teman-teman. Kita klik. Nah di sini ya nanti kita akan bahas mengenai struktur kendali atau control flow yang ada di dalam PHP. Nah sekarang kita akan coba buka file index ini di browser ya. Nah seperti biasa kita akan pakai Google Chrome. Oke, sekarang kita buka Google Chrome. Kemudian kita arahkan URL-nya itu. Kalau teman-teman masih ingat kemarin itu URL-nya ada di localhost 3636, kemudian slash, dan kita masuk ke folder PHP dasar. Ini ya, ini adalah materi 2, berarti kita akan masuk ke materi 3 teman-teman. Kita enter. Nah kenapa seperti ini? Karena memang kita belum jalankan web servernya ya. Nah, artinya di sini kita harus buka Termux terlebih dahulu ya. Kita buka Termux. Kemudian kita jalankan web servernya. Berarti kita ketikkan saja di sini php-s localhost 3636 kemudian -t kemudian slash sd card ya. Kita enter. Nah, ini artinya sudah jalan ya teman-teman. Kita kembali ke Chrome coba. Kita refresh. Nah seperti ini ya, ini masih kosong, belum ada apa-apa ya, karena memang file indeksnya itu juga masih kosong. Lanjut, sekarang teman-teman silahkan buka tag PHP di file index ini ya, yang ada di dalam folder materi 3. Buka tag PHP. Nah sekarang saya akan berikan komentar di sini ya. Ini adalah materi 3. Kemudian pembahasannya adalah struktur kendali. Tadi yang pertama ada pengulangan ya teman-teman. Dan untuk pengulangan tadi itu ada beberapa sintaks ya. Yang pertama tadi ada for, kemudian ada
while, do while, dan yang terakhir ada for each. Nah, sekali lagi untuk for each ini dia tuh pengulangan khusus array ya teman-teman. Jadi kita tidak akan bahas di video ini. Kita berikan saja keterangan di sini pengulangan khusus array. Nah, yang pertama itu ada for ya. Nah, untuk penulisan sintaks for ini kita itu tinggal tuliskan for, kemudian tanda kurung buka dan tutup ya. Nah, di dalam tanda kurung ini dia itu ada 3 bagian ya teman-teman. Nah, bagian yang pertama itu kita sebut dengan inisialisasi. Kemudian bagian yang kedua itu ada kondisi terminasi ya. Dan bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga itu ada increment atau decrement. Nah, jadi seperti ini. Misalkan di sini saya punya $i yang nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian kita batasi dengan titik koma ya. Dan bagian yang kedua ada kondisi terminasi ya. Nah, jadi kondisi terminasi itu adalah berapa banyak kita akan melakukan pengulangan. Nah, jadi misalkan di sini kita akan melakukan pengulangan 4 kali gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. $i lebih kecil daripada 4. Nah, ini artinya adalah kita akan melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Kemudian kita batasi lagi dengan titik koma. Dan bagian yang terakhir tadi ada increment atau decrement ya. Kita tuliskan saja $i plus. Nah, ini tuh cara bacanya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita punya $i atau variabel i yang nilai awalnya itu adalah 0. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan apakah 0 itu kurang daripada 4. Nah, benar ya, 0 adalah kurang daripada 4. Nah, maka selama dia itu bernilai true atau benar, maka akan dilakukan pengulangan. Selanjutnya, apakah 1 kurang daripada 4? True ya, maka lakukan pengulangan lagi. Nah, sampai pada akhirnya $i ini dia itu akan bernilai 4 ya, karena di sini kita tambah satu-satu gitu ya teman-teman. Di sini kita tuliskan i plus. Nah, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Apakah 4 itu kurang daripada 4? Nah, false ya, maka pengulangan akan dihentikan. Nah, baru kita batasi blok for ini dengan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman, di sini akan dilakukan pengulangan. Apapun yang ingin kita ulang atau looping, kita tuliskan di dalam sini. Nah, coba sekarang kita akan lakukan hal sederhana dulu ya. Misalnya kita ingin menampilkan sesuatu ke layar gitu. Berarti di sini kita bisa tuliskan echo misalkan loading santai. Seperti ini. Nah, ini artinya tulisan loading santai ini dia itu akan ditampilkan ke layar sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, sekarang coba kita save, kita buka lagi Chrome ya, kita refresh, perhatikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tulisan loading santainya itu akan diulang atau di looping sebanyak 4 kali. Kita hitung ya, 1 2 3 4. Nah, kenapa dia itu tulisannya ngejejer ke samping gitu? Ya, karena memang di sini kita tidak tambahkan spasi gitu ya, atau mungkin enter gitu. Nah, coba kita tambahkan spasi, kita save, kita refresh lagi. Nah, maka dia akan ada spasinya. Kalau ingin kita tulisannya itu ke bawah, berarti simbolnya kita berikan saja di sini tag HTML ya. Kita tambahkan BR gitu, BR. Nah, coba kita save dan kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk for sudah paham ya teman-teman. Kita akan komentari saja ya. Nah, kemudian pengulangan yang kedua ada while. Nah, untuk while itu konsepnya hampir sama dengan for ya. Yaitu tetap ada kondisi awal atau inisialisasi, kemudian kondisi terminasi, dan increment atau decrement.
Nah, cuma yang membedakan itu adalah posisi dari bagian-bagian tersebut. Nah, untuk sintaksnya itu seperti ini ya. Nah, di sini misalkan saya punya $i lagi, atau nilai awal ya. Nilai awalnya itu adalah 0. Nah, kemudian baru di sini kita tuliskan while, kemudian tanda kurung buka, tanda kurung tutup, dan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Nah, baru di sini adalah kondisi terminasinya atau berapa banyak kita akan melakukan pengulangan. Misalkan di sini kita akan mengulang 4 kali gitu ya. Berarti kita tuliskan $i lebih kecil daripada 4. Nah, pengulangan akan dilakukan di sini ya, teman-teman. Misalkan kita ingin menampilkan tulisan ngoding santai lagi. Berarti kita tuliskan echo ngoding santai BR gitu ya, biar dia itu ngejejer ke bawah. Jangan lupa titik koma. Nah, baru untuk incrementnya kita tuliskan di dalam sini ya, di bawah echo, baru $i plus plus. Nah, coba kita save, kita kembali ke Chrome ya, kita refresh. Perhatikan. Nah, kenapa tidak terjadi apa-apa? Ya karena memang pengulangannya itu sama persis. Nah, coba kita buat pembeda. Kita tuliskan di sini misalkan ngoding santai 2 gitu ya. Kita save. Biar terlihat lah ya perbedaannya. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, pengulangan yang ketiga ada do while. Nah, jenis pengulangan ini itu sebenarnya mirip banget ya dengan while. Nah, tapi walaupun sama, ya pastilah ya ada perbedaannya. Nah, oke, untuk penulisan sintaksnya itu seperti ini ya teman-teman. Oh ya, ini kita komentari dulu ya, yang while-nya. Nah, untuk sintaks do while itu tetap butuh nilai awal ya. Berarti kita tuliskan di sini $i sama dengan 0. Nah, baru di bawahnya kita tuliskan do, kemudian tanda kurung kurawal buka dan tutup. Nah, baru setelah tanda kurung kurawal tutup kita tuliskan while. Seperti ini ya. Nah, untuk pengulangannya atau loopingnya atau apapun yang ingin kita looping itu terjadi di blok do ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan tulisan ngoding santai, berarti kita tuliskan di sini echo ngoding santai atau ngoding santai 3 lah ya, baru kita BR. Nah, baru untuk incrementnya kita tuliskan di bawah echo sini $i plus plus. Nah, untuk kondisi terminasinya atau berapa kali kita ingin mengulangnya itu kita tuliskan di blok while ya. Jadi di dalam sini berarti $i lebih kecil dari 4. Gini ya teman-teman, ini artinya kita akan melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Nah, coba kita save, kemudian kita balik ke sini ya, kita refresh. Nah, jalan ya. Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan antara while dengan do while ya. Nah, ya ini tadi itu harusnya ada titik komanya ya teman-teman di sini. Nah, tapi kenapa tadi itu tidak error ya ketika kita jalankan? Nah, karena memang di bawah baris 23 itu tidak ada sintaks PHP lain ya, atau kosong. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kan kosong ya, tidak ada apa-apa. Nah, maka aman ya ketika kita jalankan. Nah, beda halnya ketika misalkan di sini ada sintaks lain gitu ya. Nah, maka akan terjadi error. Nah, untuk itu bagi teman-teman hati-hati ya, jangan lupa titik koma. Lanjut ya. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk mengganti nilai awalnya ini atau $i menjadi 20 gitu ya. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, oke, jadi kan ini tuh cara bacanya gini ya, teman-teman. Tampilkan tulisan ngoding santai ini ke layar selama dia itu kondisinya true atau benar ya. Nah, baru kemudian di sini dia akan menambahkan nilai awalnya itu 1 gitu ya, tambah 1 $i plus plus gitu ya. Nah, baru di blok while ini dia akan mengecek apakah 21 itu lebih kecil daripada 4
Nah, false ya, maka dia akan langsung keluar dari looping. Nah, intinya itu gini, dia menampilkan dulu baru ngecek gitu ya. Nah, maka coba kita save ya. Kita save, kemudian kita balik ke Google Chrome, kita refresh. Nah, maka dia hanya tampil sekali saja ya teman-teman. Beda halnya dengan while ya. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita hidupkan lagi ya untuk while-nya. Dan kita komentari untuk do while-nya. Nah, oke, jadi gini. Kalau do while tadi kan dia akan menampilkan dulu baru ngecek ya. Nah, untuk while itu kebalikannya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya ganti $i-nya menjadi 20, jadi gini ya, dia akan mengecek dulu, baru ketika kondisinya true, dia akan lanjut gitu ya. Kalau false, maka langsung keluar dari looping. Nah, jadi gini, apakah 20 itu lebih kecil daripada 4? Nah, false ya, maka dia itu tidak akan menampilkan apa-apa harusnya ya, karena dia itu baru ngecek langsung false gitu ya. Kan dia menampilkan tulisan ngoding santai ini hanya ketika kondisinya true ya. Nah, maka coba kita save dan kita kembali ke sini. Maka harusnya apa? Dia itu tidak tampil apa-apa ya. Kita refresh. Nah, benar ya teman-teman, dia tidak akan menampilkan tulisan ngoding santai ke layar. Nah, jadi seperti inilah pembahasan kita mengenai pengulangan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas pengkondisian. Oke, sebelumnya kita akan komentari dulu ya. Ini untuk yang pengulangannya. Dan di bawah sini kita buat judul baru, yaitu pengkondisian ya. Bahwa tadi saya katakan pengkondisian itu ada banyak ya sebenarnya. Nah, tapi di video ini kita hanya akan bahas 2 saja. Yang pertama tadi ada if else ya, dan yang kedua ada if else else. Nah, sebenarnya itu ada juga yang namanya ini ya teman-teman, ternary ya. Kemudian ada juga yang namanya switch. Tapi kita akan bahas yang 2 saja ya, if else, if, dan else. Oke, yang pertama ada if else. Gini, misalkan di sini kita akan mengecek proses login gitu ya. Nah, untuk proses login itu kan biasanya ada username dan password. Nah, lebih tepatnya itu adalah username yang disimpan di database dan username dan password yang diinputkan oleh user ya teman-teman. Nah, jadi gini, misalkan di sini saya punya variabel $user data gitu ya. Nah, anggap saja variabel user data ini adalah username yang kita simpan di database gitu ya. Kemudian saya isi dengan ngoding seperti ini, dan saya juga punya misalkan variabel pass data gitu ya, yang isinya itu santai seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah punya data. Nah, anggap saja ini adalah data yang disimpan di database gitu ya. Kemudian saya buat lagi, misalkan di sini ada variabel user post gitu ya. Ini adalah username yang diinputkan oleh user gitu ya teman-teman. Kemudian isinya kita samakan saja dulu ya, ngoding. Kemudian untuk passwordnya kita bikin variabel namanya post gitu ya. Password yang diinputkan oleh user, yang isinya itu santai ya. Nah, gini, untuk mengecek kita bisa tuliskan seperti ini, if, kemudian tanda kurung buka, tanda kurung tutup ya. Nah, kondisinya itu di sini ya teman-teman. Jadi pertama kita akan cek username dulu ya. If $user post itu sama dengan $user
data. Nah gini ya, ini tuh cara bacanya gini. Jika username yang diinputkan oleh user itu sama dengan username yang ada di database gitu ya. Nah maka lakukan apa gitu ya. Nah kita buka blok dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah ini adalah kondisinya jika benar gitu ya. Maka apa? Misalnya kita di sini tuliskan echo username benar gitu ya. Jadi gini, jika jika username yang diinputkan oleh user sama dengan username yang ada di database, maka tampilkan tulisan username benar gitu ya teman-teman. Nah coba kita save dulu ya, kita save. Kemudian kita ke Chrome lagi ya, kita refresh. Nah perhatikan ya. Nah maka akan tampil username benar karena memang user data ini sama dengan user post ya. Nah jadi kalau misalkan di sini salah gitu ya, username-nya salah gitu. Jadi kita hapus G-nya jadi ngodin gitu ya. Ini kan salah ya, tidak sama dengan username yang ada di database. Nah maka harusnya yang tampil apa? Coba kita lihat ya, kita save, kita refresh. Nah maka dia tidak akan tampil apa-apa karena memang kita tidak buat kondisi lagi ya. Jadi untuk menampilkan misalkan username salah gitu ya, kita buat lagi di sini else gitu ya, else. Misalkan di sini echo username salah gini ya teman-teman. Nah jadi itu gini, jika username yang dipost oleh user itu sama dengan data atau username yang ada di database, maka tampilkan tulisan username benar. Nah selain itu, nah gitu ya, else, selain itu tampilkan tulisan username salah. Nah sekarang kita save lagi ya teman-teman, kita kembali ke sini, kita refresh. Maka harusnya yang tampil apa? Harusnya yang tampil adalah username salah ya, kita refresh. Nah seperti ini ya. Kemudian bagaimana untuk ngecek passwordnya? Nah kita kembali ke codingan ya. Nah di sini kan kita sudah punya dua kondisi ya teman-teman, yaitu ini adalah kondisi jika username-nya benar, dan di blok else ini adalah kondisi jika username salah. Nah sekarang kita buat kondisi baru ya, kita buat kondisi di blok ketika username benar. Jadi kita bisa tuliskan di sini if jika $post itu sama dengan $pas data. Nah gini ya, jika password yang diinputkan oleh user itu sama dengan password yang ada di database, maka di sini kita buat misalkan di sini kita tuliskan echo password benar gini ya. Atau gini deh, kita buat, karena kan di sini ini username-nya sudah benar dan passwordnya benar ya. Maka kita tampilkan saja login berhasil gitu ya teman-teman. Nah jika password salah bagaimana? Nah kita buka else di sini ya, else. Kita tampilkan saja echo password salah seperti ini ya teman-teman. Nah harusnya ini yang tampil apa? Coba kita cek ya. Di sini ada user datanya itu ngoding dan user postnya itu ngodin ya. Harusnya username salah ya. Coba kita save, kita kembali ke Google Chrome, kita refresh. Nah username salah. Tapi misalkan di sini username-nya benar ya, ngoding. Kita save lagi. Kita refresh. Nah maka yang tampil adalah username benar dan login berhasil gitu ya, karena memang
username yang diinputkan oleh user itu benar dan password yang diinputkan oleh user itu juga benar ya teman-teman. Maka tampil username benar, login berhasil gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini passwordnya salah gitu ya? Misalkan di sini ketikan sembarang ya. Harusnya kan salah ini passwordnya ya, tidak sama dengan password yang ada di database. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, maka tampil username benar, tapi passwordnya salah ya. Login tidak berhasil. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk if else. Kemudian ada satu lagi yaitu if else ya. Nah, sekarang kita komentari untuk yang if else ya. Oke, misalkan di sini saya punya $X, kemudian saya isi 10 ini ya. Dan misalkan di sini saya akan ngecek seperti ini ya. If $X lebih kecil daripada berapa, misalkan 20 gitu ya. Jika $X itu lebih kecil daripada 20, maka di sini saya akan tampilkan echo $X lebih kecil daripada 20 gitu misalkan ya teman-teman. Nah, itu harusnya apa? Kita coba save ya. Kita save, kemudian kita kembali ke Chrome ya. Nah, kita refresh. Nah, yang tampil adalah 10 lebih kecil daripada 20 ya. Benar ya. Nah, kemudian misalkan di sini saya punya kondisi baru lagi ya. If $X lebih kecil daripada 20, kemudian di sini saya bisa tuliskan seperti ini. Else if gini ya. Nah, itu bisa kalian gabung seperti ini atau kalian bisa spasi seperti ini ya. Else if, tapi jika, nah gitu ya, ini bacanya adalah tapi jika $X itu sama dengan berapa, misalkan 30 gitu ya. $X sama dengan 30, maka saya akan tampilkan di sini echo $X sama dengan 30 gini ya. Kita coba save lagi ya teman-teman. Kita kembali ke Chrome, kita refresh. Oh ya, coba kita ganti nilai X ini dulu ya. Kita ganti 30. Kita save. Kita refresh. Nah, maka yang tampil adalah 30 itu sama dengan 30 ya. Nah, misalnya di sini saya punya kondisi lagi ya. Saya tuliskan di sini else if $X itu sama dengan 50 gitu ya. Maka tampilkan echo $X sama dengan 50. Seperti ini. Kita save ya, ini kita ganti dulu ya 50, kemudian kembali ke Chrome, kita refresh. Maka yang tampil adalah 50 itu sama dengan 50 ya teman-teman. Nah, tapi kalau di luar ini kita bisa tuliskan else ya. Selain itu, maka tampilkan apa, kita tampilkan salah gitu aja ya. Nah, maka gini, kita punya variabel X, maka di sini akan ngecek dulu ya, apakah $X itu lebih kecil daripada 20, artinya adalah 50 ya. Apakah 50 itu lebih kecil daripada 20? Nah, salah, maka dia akan ngecek di sini, apakah 50 sama dengan 30? Salah juga ya. Kemudian dia akan ngecek lagi apakah 50 itu sama dengan 50. Nah, true ya, maka dia akan tampilkan yang di sini.
Tapi misalkan di sini saya ganti menjadi 60 gitu. Apakah 60 lebih kecil daripada 20? False. Apakah 60 sama dengan 30? False juga. Apakah 60 sama dengan 50? False juga ya. Nah, maka apa harusnya yang tampil itu adalah blok else ya, atau salah. Nah, coba kita save. Kita kembali ke sini ya, kita refresh. Nah, maka tampil salah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.